Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Alamdani, NPM 2104-2010-122. Di sini saya akan menjelaskan organisasi perusahaan. Nah, dari presentasi kali ini ada 3 poin. Yang pertama ada pengertian organisasi perusahaan, yang kedua ada manfaat organisasi perusahaan, yang ketiga ada bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama ada pengertian organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan ini merupakan wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan. Selanjutnya ada manfaat organisasi perusahaan. Yang pertama ada membantu mencapai target perusahaan. Manfaat organisasi perusahaan ini bagi suatu bisnis yakni dapat membantu mencapai target yang telah disusun dengan matang. Jadi organisasi yang terdiri dari sebuah struktur inilah nantinya tiap-tiap individu dalam kelompok tersebut akan melakukan tugasnya masing-masing agar dapat mencapai sebuah target yang diinginkan. Yang kedua ada mempermudah dalam mengembangkan bisnis. Organisasi perusahaan memudahkan ketika akan mencari modal usaha tambahan. Jadi selain manfaat tadi, juga akan mempermudah mendapatkan investor dari perusahaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama ada firma, yang kedua ada CV, yang ketiga ada perusahaan daerah, yang keempat ada perusahaan jawatan, yang kelima ada perseroan terbatas, dan yang keenam ada perusahaan umum. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada firma. Firma merupakan persekutuan 2 orang atau lebih yang menjalankan bisnis dalam satu nama. Firma dioperasikan oleh sekutu aktif yang bertugas menjalankan perusahaan serta menjalin hubungan hukum atau kerjasama dengan pihak ketiga. Dan firma ini bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan perusahaan. Nah, ciri-ciri firma itu yaitu setiap anggota aktif dalam mengelola perusahaan dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan, dan jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan firma harus memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang tersebut. Yang kedua ada CV. CV merupakan persekutuan komanditer yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana sekutu komanditer memiliki sebagian hak dalam pemberian modal, pendirian CV, dan tidak bertanggung jawab dalam aktivitas operasional perusahaan. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah, yaitu sekutu aktif dan komanditer. Nah, sekutu aktif itu yaitu anggota yang bertanggung jawab atas aktivitas operasional perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Sedangkan sekutu komanditer adalah anggota yang memberikan atau menanamkan modalnya serta tidak terlibat dalam urusan operasional perusahaan. Nah, ciri-ciri dari CV ini yaitu hanya boleh didirikan oleh WNI atau warga negara Indonesia, dan warga negara asing tidak diperkenankan untuk mendirikan CV. Dan CV ini memiliki pendiri 2 orang atau lebih. Yang ketiga ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini yaitu badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Lalu tujuan pendirian perusahaan daerah ini yaitu untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di bawah pimpinan daerah. Ciri-ciri perusahaan daerah itu pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan, dan perusahaan daerah ini melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. Yang keempat ada perusahaan jawatan. Perusahaan ini yaitu perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas, dan segi ekonomis. Nah, ciri-ciri dari perusahaan jawatan itu yang pertama ada pimpinan dan karyawan itu berstatus pegawai negeri. Yang kedua yaitu merupakan bidang dari Departemen Negara. Yang ketiga, perusahaan jawatan ini memperoleh fasilitas negara. Dan yang keempat, perusahaan jawatan itu memberikan layanan kepada warga. Yang kelima ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas yaitu organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan
tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Ciri-ciri dari perseroan terbatas itu yaitu yang pertama yaitu modal dan ukuran perusahaannya yang besar. Yang kedua, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau pemilik saham dalam bentuk dividen. Yang ketiga yaitu mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Perseroan terbatas ini memiliki kredibilitas yang tinggi, lebih dipercaya investor, dan memiliki akses yang lebih luas untuk kegiatan bisnis lainnya. Yang terakhir yaitu yang keenam, perusahaan umum. Perusahaan umum ini yaitu perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan yaitu seluruhnya milik negara. Dana penunjang usahanya yaitu diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Ciri-ciri perusahaan umum yaitu yang pertama yaitu bertujuan melayani kepentingan umum, dan yang kedua, pemimpin dari perusahaan umum ini yaitu karyawan yang berstatus sebagai pegawai negeri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.